Selamat datang di YouTube channel di Official Auto dan yes, kita lagi sama Wuling Aira EV, mobil listrik terbaru sekaligus jadi bintang Wuling di Gias 2026. Kita bahas apa aja hal menarik dari mobil ini, sekali kita cobain di area test drive Gias 2026. Check this out. Iya, jadi ada dua varian diluncurkan oleh Wuling. Pertama standar range mulai 155 juta dan juga yang long range 175 juta on the road Jakarta. Kita bahas lebih dulu dari bagian desain. Ini jadi salah satu selling point ditawarin oleh Wuling dan teman-teman bisa lihat desainnya lucu, imut dan juga kelihatan artistik ya. Dari bagian depan dia menggunakan headlamp berbentuk bulat seperti ini, jadi mirip seperti mata panda gitu ya. Dan juga sudah support DC fast charging CCS2. Ini berlaku untuk seluruh varian, baik yang standar ataupun juga yang varian long range-nya. Jadi desainnya seperti ini. Memang khas sebuah mobil listrik perkotaan, di mana desainnya lebih tampil simple, lalu juga kelihatan dinamis ada di Wuling Aria EV di bagian depannya. Kita geser ke samping. Dan ini adalah sampingnya. Tentu tawaran yang menarik dibandingkan Wuling Aria EV adalah sekarang punya pintu di belakang sini. Jadi akan memudahkan Anda, terutama penumpang, untuk mengakses bagian belakang dari mobil ini. Nggak perlu suruh-suruh penumpang depan untuk keluar dulu, bisa lebih praktis untuk bawa penumpang di dalam kabin mobil ini. Wuling Aria EV punya panjang di sekitar 4,3 meter, lalu juga tinggi di 1,5 meter dan lebar di 1,5 meteran. Ini mobil yang rasanya cukup punya porsi menarik, apalagi dipergunakan sebagai mobil untuk kebutuhan harian daily komuter. Dan dia menggunakan pelek 13 inci di bagian depan dan belakang rata ya. Dan untuk varian yang long range, varian yang kita coba ini, dia menggunakan pengereman cakram dari bagian depan dan juga tentu di bagian belakangnya. Sekarang kita mundur ke belakang, kita lihat tawaran menarik dari Wuling Aria EV. Jadi desainnya itu dibuat mirip dengan desain di bagian depannya. Dia menggunakan stall lamp berbentuk bulat seperti ini, sudah LED dengan garnish chrome belakang mobil ini, dan dia sudah punya bagasi yang cukup oke ya untuk mobil harian, dimana porsinya tuh dibuat agak masuk ke dalam. Jadi buat teman-teman yang lagi bawa barang yang dimensinya tinggi, ini akan ngebantu banget. Dan dia juga bisa direbahin bangkunya, meskipun memang dia nggak rata lantai, tapi ketika bangkunya rebah, volume dari kemampuan angkut barangnya bisa lebih banyak. Dan ya, dia belum dilengkapi dengan electronic poltergate, karena memang mobil ini hanya dijual di bawah 200 juta aja. Nah, seperti ini tampilan interior dari Wuling Aira EV yang varian tertinggi. Dia perbedaan dengan varian yang terendahnya adalah sudah dibekali dengan head unit yang jadi pusat kontrol. Dia pakai ukuran 10,1 inci dan juga panel meter MID di 7 incian ya. Dan di sini banyak fitur-fitur yang bisa diakses, mulai dari driving mode, lalu juga ada reactive braking, ada electronic stability control, sampai dengan untuk aktifkan ataupun menonaktifkan fitur dari auto hold serta sistem electronic parking brake-nya. Jadi ini jadi pusat kontrol karena memang teman-teman bisa lihat nggak ada tombol fisik di bagian dashboard-nya. Hanya ada tombol di bagian setir aja. Jadi sebelah kiri ini untuk mengatur fungsi dari fitur-fitur di sini, dan juga sebelah kanannya sebagai fungsi dari infotainment-nya. Dan tampilan interior cukup menarik. Ini playful banget, lalu juga punya pendekatan tema yang ceria. Dia pakai warna beige seperti ini di bagian dashboard-nya ataupun warna krem, dan memang nggak ada kompartemen penyimpanan konvensional seperti di mobil pada umumnya glove box ya, digantikan dengan penyimpanan seperti ini terbuka dengan jaring, dan teman-teman bisa manfaatin nyimpan barang di bagian dashboard depan sini. Nah seperti itu, kisi-kisi AC seperti biasa, dan seluruh pengaturannya baik untuk AC juga harus di layar head unitnya. Setirnya seperti ini masih menggunakan karet, tapi dia sudah bertekstur kulit jeruk, lalu juga penyimpanan cup holder satu di bagian depan, di bawahnya juga ada, dan di seluruh door trimnya sudah ada penyimpanan untuk teman-teman manfaatin bawa barang di dalam kabin yang semungil ini ada di Wuling Aira EV. Joknya seperti ini teman-teman, modelnya fix, dan pengaturan joknya memang enggak banyak, jadi hanya bisa maju mundur dan juga reclining aja. Tapi yang paling menarik ataupun benefit utamanya adalah ketika jadi penumpang di bagian belakang. Sekarang lebih mudah aksesnya untuk
masuk ke dalam. Dan surprisingly dia punya dimensi dan juga layout yang masih cukup bagus untuk penumpang dengan kisaran tinggi badan di 175 cm. Bagian kepalanya oke, ruang kakinya juga masih cukup ya. Jadi nggak mentok dengan kursi si driver ataupun juga penumpang di bagian depannya. Sekarang kita langsung cobain aja Wuling Aira EV dan kita dapat yang varian long range 175 juta dan kita cari tahu seberapa menarik mobil ini buat dibawa ke garasi rumah. Let's go. Sekarang udah dibalik kemudi dari Wuling Aira EV, mobil listrik compact yang baru aja diluncurin sama Wuling di pameran Gias 2026. Jadi ini sebenarnya strategi dari Wuling untuk mengganti peran dari Wuling REV dengan bekal dan juga kemampuan yang jauh lebih baik, terutama di sisi kepraktisan untuk bawa penumpang ya, karena sekarang udah kemas 4 pintu. Sekarang kita bahas ini dulu teman-teman, posisi berkendara. Jadi saya punya tinggi badan di 175 cm, rata-rata orang dewasa di Asia lah, terutama di Indonesia ya. Dia punya posisi duduk yang sebenarnya cukup rileks, terus juga pandangannya luas, dan yang saya suka adalah bagian bonetnya ini masih kelihatan. Kalau misalkan Wuling REV itu nggak kelihatan, jadi hanya kelihatan bagian sudut kiri dan kanan kaca aja. Tapi di Wuling Aira EV ini, Anda masih bisa ngeliat bagian bonet, which is itu sebagai panduan ke marka jalan. Kemudian untuk settingan duduk ketika jadi driver ya. Jadi memang di Wuling Aira EV ini baik yang varian standard range ataupun juga yang long range, ini nggak dapat pengaturan steering settingan ya, baik dari tilt ataupun juga teleskopik. Dan juga bangku ini hanya bisa untuk adjust maju mundur aja. Recliningnya ada tentu, tapi untuk pengaturan tinggi rendahnya ini belum tersedia di semua dari varian Wuling Aira EV. Tapi yang harus diapresiasi adalah dengan settingan yang fix seperti ini, terutama di setir, masih dapat posisi duduk yang tergolong rileks. Apalagi sebagai kebutuhan mobil komuter ataupun mobil harian ya. Kita masih dapat posisi duduk yang nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi juga, jadi tetap di bagian tengah-tengah gitu. Masih bisa dapat faktor kenyamanan untuk mengendarai mobil sekompak ini. Jadi bagian kepalanya masih bagus, teman-teman bisa lihat ini luas sekali ruang kepalanya. Lalu juga bagian paha saya itu nggak merasa mepet dengan dashboard ataupun juga setirnya. Jadi masih dapat posisi duduk yang terbaik walaupun hanya ada pengaturan di joknya aja, itu pun hanya untuk maju mundur ataupun juga untuk reclining. Iya, mobil ini dengan harga start 155 juta aja Anda dapat fitur-fitur yang menarik, terutama fitur kenyamanan, ada electronic power steering. Ini ngebuat bobot dari setir ini kerasa ringan, tapi masih dapat feeling sebuah setir yang seutuhnya gitu ya, jadi nggak yang terlalu kosong, dan juga masih punya feeling yang terbilang cukup akurat dan juga presisi lah untuk mobil sekompak ini. Jadi nggak yang melayang di setir, dan juga responnya ini sigap ya, kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, nah dia bisa ngerespon dengan sangat baik. Kemudian mobil ini tuh punya radius putar di 4,5 meter aja. Jadi ngebuat mobil ini tuh kerasa mudah, kerasa agile, dan juga kerasa gampang untuk putar balik walaupun di sudut yang sempit. Nah ini akan ngemudahin ataupun jadi simulasi ketika mobil ini digunakan sebagai mobil harian, terutama di penggunaan urban perkotaan kayak Jakarta yang macet, masuk-masuk jalur tikus. Ini akan ngebantu banget teman-teman supaya berkendara juga jadi lebih mudah. Kita bisa bilang mobil ini menawarkan benefit sebagai mobil listrik pertama kali ya yang punya value cukup menarik dan juga sisi kepraktisan yang oke. Terutama semua variannya ini sudah support DC fast charging dan CCS2 tentunya ya. Jadi ketika teman-teman ngisi SPKLU, ngisi baterai dayanya di SPKLU ini akan lebih mudah, nggak perlu pakai adapter lagi dan tinggal colok aja. Tentunya akan membuat durasi charge-nya bisa lebih cepat. Dia ada dua varian teman-teman, pertama ada yang standard range dan juga ada yang long range. Kebetulan di area test drive ini kita pakai yang varian long range-nya. Dia pakai baterai di 25,1 kWh yang ketika terisi penuh itu bisa berkendara sampai 301 km. Jadi kalau teman-teman punya jarak tempuh gitu ya dari rumah
sampai ke kantor sekitar 40 km aja gitu PP. Ini masih sisa banyak untuk dipakai lagi besoknya tuh tanpa perlu ngecas. Sementara yang varian standar range-nya ini dia pakai baterai di 16,2 kWh. Jadi dengan baterai penuh itu bisa berkendara sampai sekitar 250 km. Masih masuk kategori yang baik untuk mobil perkotaan ya. Dan juga akan kasih sisa range yang masih cukup untuk ya mungkin kayak spek LU ataupun juga dipakai lagi besoknya. Oh iya, sisi menarik lainnya adalah dia menggunakan penggerak roda belakang, rear wheel drive, RWD gitu ya. Jadi distribusi outputnya bisa lebih presisi ke roda belakang, lalu juga untuk nanjak-nanjak pasti juga akan lebih capable, serta dengan motor listrik yang ditempatkan di roda belakang ini bisa supply tenaga di 40,2 HP dan torsi di 85 Nm. Nah, output seperti ini untuk penggunaan harian itu udah sangat cukup. Dan Wuling klaim kalau mobil ini dengan spesifikasi tadi tuh bisa punya kecepatan puncak sampai 101 km per jam. Jadi ketika dipakai di jalan tol, apalagi ya sedikit mau keluar kota gitu ke Bandung ataupun lebih jauh lagi, ini akan kasih experience yang lebih percaya diri lah ketika berkendara dengan mobil ini. Karena dengan 101 km per jam artinya bisa lah untuk ngedahuluin mobil-mobil yang ingin disalip sama mobil ini. Nah, buat nunjang kasihkan berkendara udah tersedia 3 driving mode. Nah, buat ngehemat daya baterai teman-teman bisa pilih yang eco, lalu juga ada yang standar dan juga ada yang sport kalau pengen berkendara lebih agresif. Dan kedapatan fungsi dari regenerative braking ya. Dia juga ada 3 pilihan, ada yang mode santai di sini, ada mode normal dan juga mode yang strong. Jadi ketika pilih yang strong, memang akan berasa deselerasinya lebih kerasa, tapi fungsi dari pengecasan self chargingnya ini juga akan lebih besar ke daya ataupun ke komponen baterai dari Wuling Aira EV. Ya, ini kita lagi pakai yang mode sport. Masih cukup oke loh untuk karakter performanya. Udah 70. Wah. Dan mobil ini ketika dipakai di kecepatan yang cukup tinggi itu nggak melayang. Jadi nggak yang limbung. Ini beda banget sama Wuling REV yang ketika dipacu kecepatan tinggi itu agak-agak goyang gitu ya. Tapi kalau di Wuling Aira EV ini ya memang ada sedikit goyang, tapi nggak yang frontal seperti di Wuling REV. Transmisinya model single gear reduction, jadi dari sebelah kiri lebih simple dan juga kelihatan lebih minimalis. Sebelah kiri untuk transmisi, sebelah kanan untuk fungsi-fungsi dari perlampuannya. Dan suspensinya, dia pakai McPherson Truth di depan dan juga Trilink coil spring di bagian belakang. Surprisingly, karakter suspensinya ini enak. Dalam artian bisa ngeredam guncangan dengan sangat baik. Jadi empuk ya, kerasa empuk. Lalu juga ngebuat handlingnya ini jadi kerasa lebih lincah dan berbobot presisi. Jadi nggak yang limbung. Ini udah kita coba di area test drive dengan kecepatan 70 km per jam. Itu mobilnya masih kerasa stabil. Dan redamannya bagus, baik untuk mobil sekompak ini. Sekarang kita mau cobain EV Water Obstacle di Gias 2026. Jadi dia tuh punya ataupun udah dilengkapi dengan teknologi Magic Battery Pro. Ini ngebuat ataupun kasih benefit soal ketangguhan dan juga kekuatan dari komponen utama motor listrik yaitu baterainya. Jadi dia bisa lebih tahan terhadap benturan, lalu juga kekuatan menerjang lintasan air. Nah, ini bisa jadi simulasi juga ketika teman-teman ingin ngelewatin genangan. Tapi saran kita sih tetap ya, ketika naik mobil apapun, ketika lewatin genangan udah lebih dari setengah ban itu harus cari ataupun lewat alternatif ban lain. Oke, kita cobain di sini dan kita cobain fitur dari Hill Start Assist-nya ya. Jadi dia tuh udah punya fitur Hill Start Assist. Ini sudah naik dan kita rem, kita lepas, dia akan nahan mobil ini supaya nggak mundur ke belakang. Ya, enak, jadi ketika lagi lewatin tanjakan ini nggak akan bikin panik. Sekarang kita masuk ke jalur pengetesan airnya ya di Gias 2026. Wah, aman sih. Nah, kita cobain lagi untuk fitur dari Hill Start Assist-nya. Dia akan nahan, saya nggak pegang ataupun pencet pedal gasnya. Dia akan nahan cukup lama loh. Dan
Nah, tinggal gas lagi aja dia bisa langsung ngebikin mobil ini ngelewatin tanjakannya. Iya, jadi kesimpulannya mengendarai first drive singkat dengan Wuling Aria EV ini kasih experience yang cukup menyenangkan ternyata. Mulai dari terutama harganya ya, start dari 155 juta sampai 175 juta, tapi punya fitur, kemampuan, dan performa yang cukup dan baik untuk range harga segitu. Saya penasaran bagaimana nanti respon dari konsumen, tapi ketika lihat di Gia sih memang antusiasnya cukup besar ya. Jadi mobil-mobil ini dikerubunin sama orang-orang dan di link SPK-nya di Wuling tuh rame pol ya, mungkin mereka pada SPK mobil Wuling Aira EV ini. Tapi bagaimana menurut teman-teman porsi harga start dari 155 sampai 175 juta, apakah mobil ini akan jadi mobil yang menarik buat dimiliki? Coba sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!